Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Ashabul Hijrah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula teman-teman dari majelis Sedati Mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Ar-Rahman Prim Kopal Juanda yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Ar-Rahman. Tentunya kita berharap kepada Allah Azza wa Jal, semoga langkah kaki perjalanan kita, niat kita untuk menuntut ilmu di malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita telah memasuki 1 Muharram 1444 Hijriah. Dengan terbenamnya matahari tadi sore, maka kita telah memasuki kalender baru di awal tahun Hijriah, yaitu Muharram, bulan yang disebut oleh Nabi sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Dan kata para alim ulama, tidaklah sesuatu itu disandarkan dengan Allah, melainkan sesuatu itu pasti mulia dan agung di sisi Allah. Contohnya ketika kita menyebutkan istilah Baitullah, rumah Allah, maka tentu rumah itu dimuliakan oleh Allah, yaitu Ka'bah.
Begitu pula ketika ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bulan Muharram sebagai syahrullah, bulan Allah, maka tentunya bulan ini pula dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang ditekankan di bulan Muharram ini adalah memperbanyak amal-amal saleh, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, karena kita sedang berada di bulan yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekecil apapun perbuatan amal saleh kita, maka ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula sebaliknya, sekecil apapun dosa yang kita lakukan di bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah, yang diawali dengan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, maka di 4 bulan tersebut sekecil apapun dosa yang kita lakukan tetap dianggap besar oleh Allah Azza wa Jal. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Dan tentunya amalan yang lain yang Nabi ajarkan adalah yaitu memperbanyak puasa sunnah. Karena Nabi menyebutkan dalam riwayatnya yang sahih, sebaik-baik puasa setelah Ramadan, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Oleh karena itu perbanyaklah puasa sunnah di bulan Muharram. Dan yang ditekankan adalah yaitu puasa Asyura di tanggal 10 Muharram, atau puasa saum Asyura. Dan tentunya kita tambahkan sehari sebelumnya, yaitu saum Tasu'a, puasa di tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Jika kita lihat di kalender kita, maka bertepatan dengan 7 dan 8 Agustus 2022 Masehi. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mengoptimalkan ibadah di bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya doa yang Nabi ajarkan ketika memasuki bulan baru, bulan Hijriyah, bulan sabit yang baru, adalah doa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya. Kalau tidak salah di nomor 3451. Doa itu berbunyi, Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, tampakkanlah bulan sabit itu kepadaku dengan penuh keberkahan dan keimanan. Wassalamati wal Islam, dengan keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu wahai bulan sabit adalah Allah. Inilah doa yang Nabi ajarkan bersumber dari riwayat yang sahih. Adapun doa awal tahun, doa akhir tahun yang sebagian kaum muslimin beramai-ramai membacanya pada malam hari ini, maka tentunya ini semua tidak bersumber dari dalil yang sahih. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dengan menetapi, yaitu mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah sedati mengaji rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sebagaimana biasa, semestinya kajian kita berada di Jumat pekan yang keempat, namun qadarullah satu dan lain hal, sehingga kajian kita Jumat keempat pekan yang lalu kami uzur, sehingga Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah memberikan kelonggaran waktu kepada kami untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini, Jumat pekan yang kelima. Baik Bapak Ibu sekalian, bahasan kita adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala.
kitab yang berjudul Aktsaru min Alfi Sunnatin fil Yaumi wal Lailah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan menurut catatan saya, kita sudah berada pada sunnah ketika adzan dan iqamah. Sunnah dalam adzan dan iqamah. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, karena materinya panjang tentang adzan dan iqamah ini, maka supaya mudah untuk mempelajarinya, materinya kami buat dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. Makanya saya sudah janjikan kepada Bapak Ibu pada kajian bulan yang lalu terakhir, kalau materi kita ini tuntas, maka seperti biasa materi ini akan kami share melalui bentuk file PDF kepada Ustadz Ramdhani. Nah, hafizahullah ta'ala, jadi beliau nanti akan membagikan itu kepada jamaah, bisa dikopi dan diperbanyak. Jadi nanti bentuknya kayak begini Bapak Ibu, seperti yang saya contohkan di tangan saya ini. Jadi ada kolom nomor, kolom pertanyaan, kolom jawaban. Ada pertanyaan, ada jawaban, berikut dengan dalil-dalilnya di catatan kakinya. Jadi karena memang panjang ini, yaitu terkait adzan dan iqamah, tidak kurang dari 30 pertanyaan, dan tentunya jawabannya panjang-panjang, ya. Baik, terakhir masih ingat sampai pada pertanyaan yang keberapa? Yang keberapa terakhir? 10 ya? Yang ke-10. Betul, yang ke-10. Betul ya? Yang ke-10 ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, oh iya, yang ke 10 apa 9? 10 ya? 10 ya? Nah, ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, untuk mereview dari apa yang sudah kita sebutkan, kita sampaikan pada kajian sebelumnya. Yang pertama adalah, pertanyaan pertama, apa makna adzan? Adzan artinya pemberitahuan Bapak Ibu. Menukil dari firman Allah surat At-Taubah, ya. Mohon maaf, suratnya surat At-Taubah, ayatnya ayat yang ketiga Bapak Ibu. At-Taubah ayat yang ketiga. Nanti bisa dilihat sendiri ya, karena ini sifatnya cuman mengingatkan aja. Itu pengertian secara bahasa. Adzan artinya pemberitahuan. Tapi kalau secara istilah syar'i, adzan itu adalah pemberitahuan tentang waktu sholat fardu dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu sesuai syariat Islam. Nah itu. Yang kedua, apa makna iqamah? Beda lagi kalau iqamah. Iqamah ini adalah pemberitahuan untuk bangkit mengerjakan sholat dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu sesuai syariat Islam. Jadi bedanya adzan dengan iqamah. Kalau adzan pemberitahuan masuk waktu sholat, kalau iqamah pemberitahuan untuk bangkit melakukan sholat. Yang ketiga, kapan disyariatkan adzan? Adzan ini disyariatkan adalah sejak di kota Madinah tahun 1 Hijriah. 1 Hijriah. Disyariatkannya di Madinah, bukan di Mekah. Nih ya, dan ini dalil-dalilnya sudah dibaca waktu itu. Yang keempat, apa syariat adzan? Apakah syariat adzan Allah sebutkan dalam Al-Quran? Ya, ada ternyata. Allah sebutkan syariat adzan ada di Quran. Nanti bisa dicek ya, suratnya surat nomor 5 Al-Maidah ayatnya 58. Nanti bisa dicek. Yang kelima, apa hikmah disyariatkannya adzan dan iqamah? Banyak hikmah disyariatkannya adzan dan iqamah. Sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat, sebagai sarana menyebarkan kalimat tauhid. Karena di situ kan ada asyhadu alla ilaha illallah. Terus wa asyhadu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditutup juga dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, ini untuk syiar Islam ya, menyebarkan tauhid. Terus adzan ini juga termasuk syiar Islam. Ya, daerah atau negeri itu disebutkan Darul Islam, negeri Islam, apabila adzan berkumandang, yaitu di mana-mana.
tidak dihalangi, yaitu dikumandangkannya adzan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu maka Nabi kalau memerintahkan pasukannya untuk menyerang suatu daerah, maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, jangan diserang sampai kalian mendengar adzan. Kalau kalian mendengar adzan, maka berarti itu kawasan muslim, maka jangan diserang. Tetapi kalau kalian tidak mendengar adzan, maka serang. Ini menunjukkan kepada kita salah satu ciri daerah itu disebut Darul Islam adalah, tandanya adalah yaitu dengan dikumandangkannya adzan di negeri tersebut. Apalagi di negeri kita, bahkan jarang sekali kita temukan satu wilayah yang tidak ada masjid. Bahkan satu perumahan 3 masjid belum musola, itu banyak sekali kita temukan. Bahkan di negeri kita saja ada satu julukan sebuah pulau disebut yaitu Pulau 1000 Masjid. Di mana itu? Lombok. Loh, bayangkan. Berarti kalau begitu ini Darul Islam. Ya, Darul Islam. Ya, sekalipun hukumnya tidak memakai hukum Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adzan dapat mengusir syaitan dan masih banyak lagi yang lain. Yang keenam, apa hukum mengumandangkan adzan? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki saja. Bagi laki-laki, baik ketika dia sedang dalam perjalanan maupun mukimin. Loh, musafir itu tetap adzan. Iya, adzan. Meskipun sholat sendiri atau berjamaah, adzan. Seperti maaf, saya tadi datang terlambat karena sudah selesai sholat isya, sehingga saya sholat isya sendiri, saya adzan. Adzan. Meskipun di masjid ini tentunya tadi sudah adzan isya. Jadi sholat sendiri ataupun berjamaah adzan, dan itu yang ditekankan. Bahkan dalilnya ada. Ya. Disebutkan Nabi menceritakan tentang ketakjuban Allah. Allah takjub dengan seorang laki-laki yang mendirikan sholat didahului dengan adzan di puncak gunung. Dia sholat di puncak gunung sendirian, adzan dulu. Allah takjub. Berdasarkan dalil ini, sholat sendiri maka adzan. Adzan. Ya, baik. Sekalipun di masjid itu sudah adzan, ya kita adzan sendiri, nggak usah pakai pengeras suara, ya, seperti itu, dan tidak perlu dikeraskan. Dan masih banyak lagi tentunya, baik itu sholat yang diqadha maupun yang secara langsung, ya. Baik, jadi ini yang ketujuh, apa keutamaan adzan dan iqamah? Banyak keutamaannya, ya, keutamaan adzan banyak, apalagi para muadzin. Katanya Nabi, muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat. Paling panjang lehernya. Apa kata para alim ulama? Yang dimaksud muadzin itu paling panjang lehernya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, makna hadis yang mengatakan muadzin itu paling panjang lehernya adalah yaitu orang yang paling banyak memiliki ganjaran pahala, keutamaan. Begitu banyaknya pahala, yaitu disebutkan oleh Nabi, yaitu lehernya paling panjang karena menunjukkan saking banyaknya pahala, ya, memiliki banyak keutamaan. Baik Bapak Ibu sekalian, bahkan doa setelah adzan itu mustajab. Doa setelah adzan itu mustajab, tidak tertolak. Baik, kita lanjutkan yang ke-8, bagaimana lafaz bacaan adzan yang sahih. Lah ini yang kemarin, ya, bulan yang lalu saya sebutkan, bacaannya macam-macam. Ada 3 versi. Versi pertama 15 kalimat. Gimana itu 15 kalimat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalas shalah, hayyal falah, hayyal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 15 kalimat. Dalilnya adalah yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Ibnu Majah. Nah, yang kedua, saya nggak perlu sebutkan nomornya dan siapa perawinya, ya, siapa nama sahabatnya, karena ini sifatnya mereview. Yang kedua 17 kalimat. Gimana 17 kalimat? Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu diulang lagi 2 kalimat seadanya tapi tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah,
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalas shalah, hayyalal falah, hayyalal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. 17 kalimat. Riwayatnya Muslim, nomornya 379. Yang terakhir 19 kalimat. 19 kalimat. Gimana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah, tinggi. Daripada yang sebelumnya agak rendah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalas salah, hayyalal falah, hayyalal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Riwayatnya Ibnu Majah nomor 587 dari sahabat Abu Mahdhurah radhiyallahu an. Baik. Jadi semua ada dalilnya. Tapi di negeri kita rata-rata yang dipakai yang mana? Yang pertama, 15 kalimat. Kalau misalnya muadzin Masjid Ar-Rahman pakai yang 19, nggak apa-apa kalau nggak ribut masyarakatnya. Tetapi kalau muncul mudharat yang lebih besar, maka sebaiknya kita mengikuti yang 15 kalimat. Adapun yang ke-9, bagaimana lafaz bacaan iqamah? Cuma dua versinya. Versi pertama 11 kalimat, versi kedua 17 kalimat. Yang 11 kalimat ya seperti kita baca, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalal falah, qad qamatis shalah. Ya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. 11 kalimat. Dalilnya adalah Abu Dawud nomor 499. Adapun versi yang kedua adalah 17 kalimat. Ini jarang. Nggak apa-apa lah sesekali ya. Iqamah itu kan tidak pakai pengeras suara atas. Jadi kalau adzan pakai pengeras suara atas, mestinya itu. Ya, kalau iqamah yaitu pengeras suara dalam, mestinya begitu mestinya. Karena hanya untuk mengingatkan orang yang di masjid waktunya bangkit untuk mengerjakan sholat. Kalau adzan menunjukkan masuknya waktu sholat, pakai mic atas, sound atas, nih ya, speaker atas. Kalau iqamah bawah mestinya di dalam aja. 17 kalimat itu gimana? Ini boleh dipraktekkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalas salah, hayyalal falah, hayyalal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. 17. Riwayatnya adalah Ibnu Majah nomor 588. Wallahu alam. 10. Apa syarat sahnya adzan? Apa syarat sahnya adzan? Ya syaratnya yang pertama niat, dilakukan jika telah masuk waktu sholat. Nah itu ya. Kecuali jika ada adzan pertama pada waktu sholat subuh. Kalau sholat subuh ada 2 adzan, maka tentunya adzan yang pertama biasanya 1 jam sebelumnya. Adapun adzan yang kedua masuknya waktu sholat subuh, fajar shadiq. Yang ketiga wajib menggunakan bahasa Arab, nggak boleh selain bahasa Arab. Ini syarat yang ketiga. Nggak boleh Allah maha besar, Allah maha besar, ya, marilah sholat, nggak boleh, harus bahasa Arab. Yang keempat, tidak boleh merubah makna, misalnya dengan memanjangkan huruf ba, ya, memanjangkan huruf ba pada kalimat takbir sehingga bunyinya itu bukan Allahu akbar, bukan, tapi ba-nya karena dipanjangkan Allahu akbar, Allahu akbar, ba-nya dipanjangin. Itu artinya bukan Allah maha besar, Allah itu beduk, Allah itu beduk, beda sedikit, makanya hati-hati. Iya, dan seperti ini, ha bukan ha, hayyalas shalah bukan hayya, bukan ha. Iya, seperti itu. Ya, beda sedikit merubah, waduh salah arti. Ya, makanya harus tahu dalam hal ini. Dan tentunya ini ya belajar taksin, makhrajul huruf kan gitu ya. Yang kelima, wajib tertib, urut, nggak boleh dilompati. Ya, sesuai sunnah Nabi. Yang keenam, tidak boleh mualah. Apa mualah? Mualah itu terlalu lama senggangnya. Allahu akbar, Allahu akbar, lama gitu. Lama, pokoknya lama ya. Allah, wah nggak boleh. Ini namanya mualah, nggak boleh. Terlalu lama jaraknya, senggangnya terlalu lama, nggak boleh. Yang ketujuh, mengeraskan suara.
baik untuk adzan diri sendiri atau jamaah yang sudah hadir. Seperti itu, sunnahnya begitu. Yang kedelapan, dilakukan dengan satu muadzin. Loh, maksudnya apa? Maksudnya jika muadzin sedang adzan lalu di tengah-tengah ia pingsan atau meninggal, maka orang yang menggantikannya tidak boleh neruskan adzannya, harus ngulang dari awal karena adzan itu satu, nggak boleh diteruskan. Saya pernah kan cerita ini, saya pernah menemui seperti ini ya. Saya kajian di daerah Jerebeng itu ya, khutbah Jumat. Sekarang masjidnya dipakai LDII. Nah itu pada waktu khutbah Jumat, setelah salam adzan dia. Pas asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu betul itu. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jatuh blak ya. Digantikan melanjutkan hayyalas shalah, salah. Harus ulang lagi Allahu Akbar. Dan orang ini meninggal, dibawa ke Anwar Medika, dapat berita meninggal. Ya mudah-mudahan husnul khatimah. Baik, jadi ini yang ke-10, yang ke-11. Lah ini sekarang ini, yang 11. Malam hari ini 11, siapa yang layak mengumandangkan adzan dan iqamah? Yang layak. Yang layak siapa? Yang adzan ini. Yang layak Bapak Ibu sekalian ada 10 orang. Yang layak ini artinya 10 hal layak mengumandangkan adzan dan iqamah. Satu, muslim, jelas. Muslim. Nah, Sahih Muslim. Mohon maaf, itu ada di dalam hadis Sahih Muslim. Artinya apa? Artinya orang-orang kafir amalnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya yang mengumandangkan adzan syaratnya adalah dia harus seorang muslim. Nah, saya lanjutkan aja ya. Yang kedua, usianya mumayyiz sekalipun belum balik. Mumayyiz itu Bapak Ibu usia di mana dia sudah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau diajak berbicara sudah cakap cara menjawabnya. Usia berapa itu? Usianya 7 atau 8 tahun. Makanya kalau ada seorang imam anak umur 7 tahun, meskipun belum khitan, sholatnya sah. Belum sunat ini, belum khitan ya. Belum khitan. Tapi usia 7 tahun, usia 8 tahun. Maka dalam hal ini sah sholatnya. Termasuk muadzin, anak-anak. Usia berapa di 7 tahun. Tetapi yang kurang dari itu, maka dia bukan mumayyiz. Dia termasuk kategori anak kecil. Makanya Nabi aja menyuruh untuk membawa anak ke masjid. Itu ada aturan main ketika sholat berjamaah loh ya. Sholat berjamaah ini maksudnya. Kata Nabi, murus sabiyya bis shalah idza balagha sab'a sinin. Ajaklah anakmu untuk mengerjakan sholat, didiklah mereka, ajarkan anakmu untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Anak dibawa ke masjid itu umur 7. Adapun kurang dari 7, maka sebaiknya yaitu tidak diajak sholat berjamaah ke masjid. Biar sholat sama mamanya, sama ibunya di rumah. Kenapa? Karena anak di bawah 7 tahun dia punya kebiasaan sering main-main. Ya, adapun kalau 7 tahun itu dia bisa bisa diarahkan, bisa diatur, dia tahu mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Berdasarkan hadis ini maka berlaku yaitu ketentuan-ketentuan yang lain, termasuk memandikan jenazah. Seorang anak laki-laki umur 7 tahun meninggal dunia, apakah boleh mamanya memandikan anaknya? Nggak boleh. Umur 7 tahun nggak boleh. Lah terus yang memandikan ayahnya atau sesama laki-laki yang lain. Umur 7 itu dijadikan patokan. Bapak Ibu sekalian, misalnya yang meninggal seorang anak perempuan umur 7 tahun, bolehkah papanya, ayahnya memandikan anak ini? Nggak boleh. Yang memandikan mamanya atau sesama wanita yang lain. Umur 7 ini dijadikan patokan. Oleh karena itu maka ini perlu diperhatikan. Jadi tadi yang kedua mumayyiz, yang ketiga berakal. Oh iya, kalau orang gila tidak sah. Ya, orang gila tidak sah. Ya, adzannya orang gila tidak sah, meskipun suaranya enak. Ya, jadi harus berakal. Yang keempat laki-laki. Ya, syariatnya laki-laki.
Apakah boleh wanita mengumandangkan adzan? Boleh, kalau untuk komunitasnya saja, dan itu pun tidak meninggikan suara. Suaranya didengar yang di sekitarnya saja. Ya, baik, karena suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Yang kelima, mengetahui masuknya waktu sholat. Dia tahu masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Iya, kalau belum waktunya masuk, ya jangan adzan dulu. Mengetahui masuknya waktu sholat. Yang keenam, lebih utama dalam keadaan suci. Oh iya, yang muadzin itu suci. Ya, Ustadz, kalau batal wudhu Ustadz, karena ini waktunya sudah pas, saya itu diberi tugas untuk adzan. Sedangkan kalau saya wudhu dulu Ustadz, nanti waktunya tambah panjang. Bagaimana? Nggak apa-apa. Tapi yang afdol suci, yang afdol. Yang berikutnya yaitu yang ketujuh, berdiri menghadap kiblat. Berdiri. Adzan itu harus berdiri. Muadzin itu berdiri. Nah, dalilnya mana? Ayo dibuka Bukhari. Sahih Bukhari. Nomornya 341. Sahih Bukhari. Nomornya 341. Nomor aslinya Bapak Ibu, kalau nomor aslinya ya 604. 604 nomor asli. Ini yang kita baca cetakan terjemahan nomor 341. Silakan, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silakan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, iya, bahwa ketika kaum muslimin baru datang ke Madinah, tiba di kota Madinah, mereka sedang berkumpul waktu sholat tiba. Terus, tetapi tidak ada panggilan pemberitahuan untuk sholat. nah, nggak ada, gimana ini caranya? Lanjut. Karena itu, maka pada suatu hari mereka menginginkan hal itu bersama-sama. Terus, Kata setengah mereka, ada yang usul ini. Apa usulan mereka, Pak Taiban? buatlah lonceng seperti lonceng kaum Nasrani. Baik, apa ndak sebaiknya pakai lonceng seperti lonceng Nasrani? Kalau lonceng itu berbunyi berarti masuk waktu sholat. Lanjut. Kata yang lain, buatlah trompet seperti trompetnya orang Yahudi. Nah, bagaimana kalau pakai trompet aja seperti Yahudi? Kalau terdengar suara itu berarti sudah masuk waktu sholat. Lanjut. Kata Umar bin Khattab, mengapa tidak disuruh saja seorang laki-laki memanggil sholat? Loh, laki-laki ya, bukan perempuan. Kenapa tidak kalian suruh saja seorang laki-laki untuk mengumandangkan panggilan sholat? Terus, apa jawaban Rasulullah? Silakan. Kata Nabi SAW, hai Bilal, Hai Bilal. berdirilah. Nah, ini poinnya. Hai Bilal, bangkitlah. Berdiri. Lanjut. Panggil orang banyak sholat. Baik. Wahai Bilal, bangkit dan serukanlah panggilan sholat. Ya Bilal, qum fanadi bis sholat. Nah, itu ya. Jadi disuruh berdiri. Berarti syaratnya berdiri. Berdiri menghadap kiblat. Terus kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang ke-8, syaratnya adzan ini ya, muadzin, disunahkan bersuara bagus dan keras. Yang memahami kaidah tajwid. Harus paham kaidah tajwid. Suara bagus dan keras dengan tetap memahami kaidah-kaidah tajwid. Jangan sampai merubah makna ketika menyebutkannya itu, ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini yang nomor 8. Yang ke-9, disunahkan memasukkan 2 jari dalam 2 telinganya, 2 jari dalam 2 telinganya seraya menoleh ke kanan dan ke kiri ketika adzan. Hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Nah, memasukkan 2 jarinya ke dalam lubang telinganya itu sunnah. Ustadz, kalau cuma 1 aja boleh, boleh. Ya, sunnah itu. Ya, menutupkan atau memasukkan jarinya dalam 2 telinganya. Mana dalilnya? Ayo dibuka Ibnu Majah. Nomornya 589 jilid 1 dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu an. Ibnu Majah 589. Silakan Pak Thoiban. Ibnu Majah 589. Ya. Dari Abu Juhaifah, ia berkata, ya. aku mendatangi Rasulullah SAW
di Akka. Terus Beliau telah berada di Kubah Merah. lanjut. Lalu Bilal keluar. Terus Kemudian mengumandangkan azan. kemudian. Ia memutar badannya saat berazan. Nah, terus. Dan meletakkan dua jarinya di kedua telinganya. Nah, Bilal melakukan itu. Ya, baik, itu sunnahnya demikian. Terus yang terakhir, muadzin disunahkan memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri pada saat mengucapkan hayy alatain. Hayy alatain. Artinya hayy alatain dua hayya. Ada hayya ala shalah, ada hayya alal falah. Itu disebut hayy alatain. Ya, sama dengan kita menyebut idain, dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, itu disebut idain. Sedangkan ini hayya ala shalah dengan hayya alal falah, yaitu disebut hayya alatain. Ya, sama dengan Bapak Ibu sekalian, surat apa Bapak Ibu yang disebut dengan muawwidzatain? Ayo, muawwidzatain. Surat apa dengan surat apa? Muawwidzatain. Dua surat memohon perlindungan kepada Allah, maksudnya begitu. Maka Al-Falaq dan An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau bukan al-muawwidzatain, enggak pakai tain, hanya al-muawwidzat. Al-muawwidzat 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalau ada tain, yaitu berarti 2, Al-Falaq dan An-Nas. Begitu juga ini, hayy alatain, 2 hayya. Ada hayya ala shalah, ada hayya alal falah. Itu sambil noleh ke kanan dan ke kiri. Mana dalilnya? Sahih Muslim. Sahih Muslim, minta tolong nomornya dibuka. Sahih Muslim nomornya 333. 333. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri, silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin." Oh, bukan ini, ya. Masih tadi yang Sahih Muslim tadi sebenarnya, yaitu lanjutannya di nomor 454. Coba dibuka 454 dari Abu Juhaifa yang tadi, Sahih Muslim. Baik, kita lanjutkan aja Bapak Ibu sekalian, ya. Kita lanjutkan nomor 12. Apa yang disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan? Lah ini. Panjenengan kalau mendengar azan, apa yang harus panjenengan lakukan? Ada 5. Diingat-ingat ya. Kita kalau mendengarkan azan, itu yang harus kita lakukan 5. Apa itu? 1. Yang pertama ini. Yang pertama, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Muadzin mengucapkan apa, kita yang mendengar juga kita mengucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu nanti hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Terakhir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tirukan apa yang dibaca muadzin. Dalilnya di mana? Dalilnya ada di dalam Sahih Muslim. Yang barusan tadi, yang keliru tadi, 333. 333 Abu Sa'id Al-Khudri yang sempat dibaca oleh Pak Thoiban tadi awal-awalnya. Kita dengarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin." Silakan 333. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa isi sabdanya? apabila kamu mendengar azan, maka ucapkan pulalah apa yang dibawa muadzin itu. Baik, apabila kalian mendengar azan, ucapkan pula apa yang dibaca oleh muadzin. Jadi yang pertama, ucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Yang kedua yaitu membaca. Lah ini harus dihafalkan ini. Membaca setelah azan membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu. Terus disambung. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ya, boleh. Tetapi yang benar kalau setelah adzan itu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Jadi agak sedikit beda dengan zikir pagi petang. Kalau zikir pagi petang yang dibaca 3 kali itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kan 3 kali. Ini tidak. Setelah adzan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Itu setelah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu. Di mana itu dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam Sahih Muslim nomornya 336. 336. Ya, silakan. Silakan. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu. 336 ya, nomor cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya 386. Silakan. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sabdanya, Barang siapa? siapa yang mendengar muadzin menyerukan azan, Terus. lalu dia mengucapkan, Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus. Wa asyhadu la syarika lah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus. Raditu billahi rabba. Terus. Wa bi Muhammadin rasulullah. Lah itu terus. Wa bil islami dina. Maka lanjut. Aku mengaku tidak ada Rabb selain Allah. Terus. Satu-satunya. Kemudian. Tidak ada sekutu baginya. Terus. Dan bahwa Muhammad hambanya. Terus. Dan rasulnya. Kemudian. Aku suka Allah menjadi Rabbku. Aku ridho. Terus. Muhammad sebagai Rasul. Lanjut. Dan Islam jadi agamaku. Siapa yang mengucapkan kalimat itu Pak Thaiban? Lanjut. Maka diampuni Allah dosa-dosanya. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Tadi ya, jadi yang kedua, yang pertama menirukan muadzin, yang kedua setelah la ilaha illallah silakan dibaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, kan ada 5 yang harus kita lakukan kalau dengar adzan. Yang ketiga yaitu membaca solawat kepada Nabi, bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad jadi setelah raditu itu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Seperti bacaan solawat yang kita baca ketika kita sholat, disebut dengan solawat Ibrahimiyah karena menyebutkan Nabi Ibrahim. Adapun selain solawat ini, entah solawat naria, entah solawat munjiah, solawat fatih dan seterusnya, tidak bersumber dari hadis Nabi yang sahih. Nah, yang Nabi ajarkan cuman solawat Ibrahimiyah, meskipun versinya beda-beda. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Innaka hamidum majidnya 2. Ada yang innaka hamidum majidnya sekali di terakhir. Ada yang tambahan fil alamina innaka hamidum majid. Ada lagi yang bacaannya, lah ini yang lebih bagus ini. Lah tolong ini ditumbuh suburkan, yaitu riwayat Abu Dawud. Ya, ini ditekankan ini. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, istri-istrinya dan anak keturunannya sebagaimana engkau memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya, kepada keluarga Ibrahim. Berikan barokah kepada Nabi Muhammad, istri-istrinya. Jadi mendoakan Ummul Mukminin, didoakan sama anak keturunannya. Seperti itu ya. Jadi beda-beda versinya tapi intinya sama.
Baik, adapun sholawat selain itu tidak diajarkan Nabi. Jadi intinya baca sholawat. Mana dalilnya? Mana dalil? Setelah adzan itu yang nomor 3 tadi baca sholawat. Dalilnya adalah Sahih Muslim nomor 334. Pak Thoiban, berdekatan nomornya ya, 334. 334. Kalau tadi kan 333, ini 334. Ya, silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Iya. Katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul tsumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Silakan. Apabila kamu mendengar muadzin menyerukan azan, maka ucapkan pulalah apa yang dibaca muadzin itu. Itu yang nomor 1 tadi. Terus kemudian bacalah sholawat untukku. Nah itu nanti yang nomor 3 ini. Yang nomor 2 yang asyhadu Allah tadi. Ini yang nomor 3, baca sholawat dulu. Baca sholawat. Terus lanjut. Karena sesungguhnya orang yang bersholawat bagiku, Allah memberi berkat kepadanya 10 kali. Loh, siapa yang mengucapkan sholawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuk orang itu 10 kali. Ustadz, yang dimaksud Allah bersolawat itu apa? Maka ulama beda pendapat. Ada sebagian ulama, nanti tak tunjukkan yang roji ya. Ini sebagian ulama mengatakan kalau solawat itu datangnya dari Allah, itu maksudnya Allah memberi rahmat. Kalau solawat itu datangnya dari malaikat, maksudnya didoakan ampunan. Menukil ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Allah bersolawat untuk Nabi, malaikat bersolawat untuk Nabi. Maksudnya Allah ngasih rahmat, malaikat memohonkan ampun. Maaf, definisi ini kurang tepat ternyata. Karena ternyata solawat ini lebih tinggi dari rahmat. Loh, lebih tinggi? Iya, solawat lebih tinggi daripada rahmat. Lah terus maksudnya Allah kalau bersolawat itu apa? Ayo kita dengarkan bukti yang menunjukkan solawat itu lebih tinggi levelnya daripada rahmatnya Allah. Lu mana dalilnya? Al-Baqarah. Yuk kita dengarkan firman Allah Ta'ala. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Baqarah ayatnya 155 Bapak Ibu. Al-Baqarah, maaf 156 maksud saya. 156, tapi nggak apa-apa deh 155 dan 156. Karena memang ini ada kaitannya, ada korelasinya. 155 sampai 157. Nah, paling enak sudah. 155 sampai 157. Siap terjemahannya Pak Thoiban? Allah Ta'ala berfirman 155 sampai 157 Al-Baqarah. Satu lima enam. Poinnya jelas sekali, solawat didulukan daripada rahmat. Ayatnya bukan rahmat dulu baru solawat. Kita dengarkan 155 tentang macam-macam ujian. Ayo silakan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, Terus, kelaparan, terus, kekurangan harta, terus. jiwa dan buah-buahan. Kekurangan jiwa maksudnya kehilangan orang yang kita cintai. Kekurangan buah-buahan, gagal panen, dan seterusnya. Lanjut. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang
Lanjut 156-nya, yaitu orang-orang yang apabila timpa musibah, apa yang mereka baca? mereka mengucapkan Kalimat istirja. Apa kalimat itu istirja? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Lanjut 157. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan. Duh, coba diartikan keberkatan yang sempurna. Itu salah terjemahannya. Kata para alim ulama, yang dimaksud solawat dalam ayat ini, ulaika alaihim salawatum mir rabbim. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh solawat dari Rabb mereka. Terus warahmah dan rahmat. Solawat dulu baru rahmat. Berarti levelnya solawat lebih tinggi daripada rahmat. Lalu apa solawat itu? Solawat itu kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, maksudnya adalah Allah memuji habis-habisan di hadapan para malaikat-malaikatnya dengan bangga. Satu persatu hamba-hambanya dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti pujian lebih tinggi daripada rahmat. Iya, lebih tinggi. Makanya kalau tadi kita dengarkan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat untuk orang itu 10 kali. Maksudnya Allah memuji orang itu di hadapan para malaikatnya 10 kali. Nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Makanya yang banyak baca solawat. Kapan aja Ustadz baca solawat itu? Waduh, banyak. Di antaranya ketika sholat tahiyat baca solawat. Yang kedua sholat jenazah takbir kedua baca solawat. Yang ketiga adalah ketika mendengar adzan. Nah ini materinya ini. Setelah adzan itu baca solawat. Yang keempat masuk masjid, keluar masjid. Masuk masjid bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu riwayat Ibnu As-Sunni. Dan di bukunya Ustadz kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizallahu ta'ala, kumpulan doa dari Quran ada. Di situ digabungkan riwayat Ibnu As-Sunni sama riwayat Muslim. Kalau riwayat Ibnu As-Sunni bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu ditambah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu riwayat Muslimnya. Kalau keluar masjid kaki kiri bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu ditambah riwayat Muslim Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi 2 riwayat digabungkan 1. Baik, masuk masjid, keluar masjid. Yang kelima adalah ketika nama Nabi disebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim. Itu baca sholawat yang banyak. Makanya panjenengan sering-sering baca hadis. Orang kalau baca hadis otomatis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu, sholawat ini. Mulianya orang baca hadis itu. Mau tidak mau dia sering bersolawat. Seperti lah yang dengarkan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Lah kadang-kadang di masyarakat salah kalau dengar nama Nabi. Ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi. Loh kok malah nyuruh orang bersolawat? Bapak Ibu tahu artinya sallu ala Nabi? Bersolawatlah kalian kepada Nabi. Loh panjenengan itu baca, jangan nyuruh orang. Ya, sallu ala Nabi, salawat atas Nabi. Salah. Bapak Ibu sekalian, kembali. Jadi banyak sekali ketika tertimpa musibah. Riwayatnya adalah riwayat Tirmidzi. Orang kalau kena musibah, masalah apapun, kata Nabi baca sholawat, Allah akan berikan way out, jalan keluar. Makanya saya kalau ditanya oleh jamaah, nggak bosen jawaban saya, yaitu Ustadz anak saya mau ujian, gimana Ustadz ya yang saya baca apa Ustadz ya? Ustadz suami saya ini mau buka usaha baru Ustadz setelah resign dari perusahaan, apa Ustadz ya amalannya ya Ustadz? Selalu jawabannya satu, sholawat yang banyak. Sampai mau nikah lagi baca sholawat yang banyak. Insya Allah hajatnya dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini Bu Ibu ngurui gak kena Ustadz ini. Enggak Bu, ini ngurui sunnah. Ya saya itu kan ngurui bagus, sunnah. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk membaca sholawat ketika berdoa. Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard.
Doa itu berhenti antara langit dan bumi sampai orang itu baca sholawat, baru diterima doanya. Baca sholawat. Jadi perbanyak baca sholawat, karena Allah akan semakin banyak bersolawat kepada kita. Maksudnya memuji kita. Contoh Bapak Ibu, masalah sholat ini, sholat jamaah ini, sholat berjamaah. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 itu? Apa kata Nabi? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk saf yang pertama. Sahabat tanya, qalu ya Rasulullah wa ala tsani, bagaimana untuk saf yang kedua? Dijawab lagi sama Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Saf pertama lagi dibacakan sholawat Allah dan para malaikat. Sahabat tanya lagi, bagaimana untuk saf yang kedua? Wa ala tsani, kata Nabi, saf yang kedua juga dapat. Tapi saf pertama disebut 2 kali sama Nabi, saf yang kedua sekali. Artinya sekalipun mereka dapat, yang utama adalah saf pertama. Ada lagi masalah sholat berjamaah. Bagi kita yang datangnya telat, berada di saf paling belakang, apa kata Nabi? Sahih Targhib wa Tarhib juga, kalau tidak salah nomornya 505 atau 503 jilid 1 itu, kata Nabi begini, innallaha wa malaikatahu yusalluna alal ladzina yasiluna sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya mengucapkan sholawat untuk orang yang nyambung saf atau menutup saf yang lobang. Dapat meskipun paling belakang. Ada lagi riwayat Abu Daud, kalau nggak salah nomornya 676. Kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamini sufuf. Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk mereka yang sholat berjamaah di saf kanan. Kanan imam, kanannya kiblat. Saya pernah nyampaikan kayak gini, semua jamaah minggir semua ke kanan. Sebelah kanan, kanannya imam, ya. Jadi yang sebelah sini kosong, ya. Nah, padahal bukan itu, tetap menyambung saf itu juga dapat, ya. Belum lagi yaitu yang lebih kita bikin merinding lagi. Nabi pernah mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namla fi juhriha wa hatal hut la yusalluna muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya, seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, sampai semut yang ada di lubang, ikan-ikan besar yang ada di lautan, mengucapkan sholawat kepada orang yang suka ngajarkan kebaikan. Itu. Lah terus kalau dari Allah bersolawat, tadi katanya Allah memuji. Kalau dari malaikat didoakan ampunan. Lah kalau tadi penduduk langit, penduduk bumi, semut yang ada di lubangnya, ikan-ikan besar yang ada di lautan, itu maknanya apa mereka bersolawat? Maknanya sama. Mereka mengucapkan doa ampunan untuk orang yang suka ngajarkan kebaikan kepada orang lain. Yang namanya ngajarkan kebaikan kepada orang lain tidak harus lulusan LIPIA atau gelar LC, enggak. Siapapun di antara kita bisa ajarkan kebaikan semampu kita. Nah, makan tangan kanan, jangan tangan kiri. Simple. Kalau pakai sandal kaki kanan dulu, ya. Lepas sandal kaki kiri, nak ya. Kamu kalau bersisir mau sekolah, tolong rambut sebelah kanan dulu, karena Nabi mencontohkan. Ajarkan yang simple-simple aja. Maka kita mendapatkan sholawat, yaitu dari Allah, malaikatnya, dan seterusnya tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan bersolawat. Terus setelah adzan yang keempat, membaca doa setelah adzan. Ada doanya. Teruskan Pak Thoiban, tadi kan belum kelar. Ulang lagi tadi, yang hadis nomor berapa tadi itu? 334, 334, tetap 334. Kita masih di 334 Pak Thoiban, silakan. Sesudah itu mohonkanlah bagiku kepada Allah, yaitu al-wasilah. Al-wasilah. Sesudah itu setelah baca sholawat sampai innaka hamidum majid, baru baca doanya. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah. Lah ini wasilata wal fadilah wa ba'astu maqama mahmuda. Maqama mahmuda itu Bapak Ibu tahu yang dimaksud maqama mahmuda? Firdaus, tempat tertinggi, yaitu Firdaus.
Firdaus bukan nama surga. Firdaus adalah nama tempat tertinggi di dalam surga yang letaknya di bawah arasnya Allah. Ini Firdaus. Makanya sampai Nabi pernah mengatakan, kalau kau meminta, mintalah Firdaus. Karena tempat tertinggi di bawah arasnya Allah Azza wa Jalla. Di surga. Surga apapun, dia berada di posisi paling tinggi. Nah, oleh karena itu maka maqamah mahmudah itu yaitu Firdaus, itu maksudnya tempat tertinggi. Bapak Ibu sekalian, jadi ini menunjukkan kepada kita, jadi baca tadi, adapun doa setelah adzan yang pakai tambahan apa itu, innaka la tukhliful mi'ad, lah itu riwayatnya lemah, tidak sahih itu ya, riwayatnya tidak sahih. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi itu baca doa setelah adzan. Ustadz perlu ngangkat tangan tidak? Ketika baca doa Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah. Pak, Bu, maaf ini tak kasih bocoran. Kadang-kadang kita ini bingung, Ustadz, mana sih Ustadz doa itu yang harus pakai mengangkat tangan sama doa yang tidak perlu pakai angkat tangan? Gampang rumusnya, gampang. Semua doa-doa yang dijadikan wirid dalam kehidupan kita, doa masuk toilet, doa mau menjima istri, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa makan, doa setelah makan, atau doa bangun tidur, doa mau tidur, pokoknya jadi wirid keseharian itu, maka tidak perlu angkat tangan karena nggak ada dalilnya. Yang jadi wirid loh ya, mau menjima istri nggak perlu mengangkat tangan. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Apalagi syaitannya diarahkan ke istri. Jannibna syaitan. Ya, ya. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Ya, jannibna syaitan ma razaqtana. Ya, itu ya marahlah pasti istri tanya, kenapa kok diarahkan syaitan? Ya, memangnya aku kayak setan ya, Pak? Kurang lebih. Tambah marah, nggak jadi insya Allah itu, nggak jadi. Bapak Ibu sekalian, jadi semua masa masuk masjid, yaitu ngangkat tangan. Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli. Nggak perlu, termasuk setelah adzan, itu wirid itu. Setelah adzan ada doa, kan gitu. Maka semua doa yang dijadikan wirid keseharian tidak perlu angkat tangan. Nanti setelah wirid, setelah adzan, kan ada doa tadi, wiridnya Anda baca, setelah itu nunggu iqamah, silakan Anda mengangkat tangan. Ya Rob, ampunilah dosa-dosaku. Robbana atina, Robbana la tuzigh qulubana, Robbana hablana, Robbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, Robbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Silakan bebas. Itu ya, minta ilmu yang manfaat dan seterusnya, itu mengangkat tangan. Sepertiga malam terakhir tahajud, ngangkat tangan. Ketika mendengar ayam jantan berkokok di tengah malam, karena dia berkokok melihat malaikat rahmat, mengangkat tangan berdoa, banyak meminta kepada Allah. Itu hujan turun, angkat tangan, karena nggak ada wirid doa ketika hujan turun, kecuali ada Allahumma sayyiban nafi'an. Nah itu nggak perlu itu. Allahumma sayyiban, nggak pakai angkat tangan. Allahumma sayyiban nafi'an, nggak perlu angkat tangan karena itu wirid, ada doanya. Tapi setelah itu silakan. Bisa difahami Bapak Ibu ya. Jadi doa-doa yang dijadikan rutin wirid itu nggak perlu angkat tangan. Masuk toilet ngangkat tangan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar toilet ghufronaka, nggak usah karena itu wirid itu ya, wirid. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu membaca doa setelah adzan. Yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu, yang kelima, tugas kita kalau dengarkan adzan, yang kelima, memperbanyak doa antara adzan dan iqamah. Perbanyak lah, yang ini angkat tangan Bapak Ibu, pakai mengangkat tangan ya, pakai mengangkat tangan. Memperbanyak doa, mana dalilnya? Ayo dibuka Abu Dawudnya. Abu Dawudnya dibuka. Oh sebentar. Mohon maaf, Sahih Targhib maksud saya. Sahih Targhib. Sahih Targhib jilid 1 nomor 265 265 dari Anas radhiyallahu an. Silakan. Ayo. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu
SAW bersabda, Apa isi sabdanya? doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Loh, doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Itu bukan hanya itu Bapak Ibu. Saya tadi sampaikan ketika khutbah Jumat itu di Masjid Al-Ihsan, Kepu Permai tadi saya sampaikan, yaitu terbukanya pintu-pintu langit dan terkabulnya doa itu kemungkinan besar pasti diterima oleh Allah. Nabi sendiri yang mengatakan, kalau pintu-pintu langit sudah dibuka, maka peluang bagi doa tersebut dikabulkan itu besar, peluangnya besar. Di antaranya adalah setelah adzan. Itu pintu langit. Dalilnya di mana? Ayo dibuka Pak Thaiban satu nomor lagi, yaitu 266. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 266. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sahal bin Sa'ad ya, sa'atani tuftahu fihi ma abwabus sama. Loh, pintu-pintu langit dibuka. Loh, memangnya langit itu punya pintu, Ustaz? Iya. Langit punya pintu. Kan Allah berfirman dalam Al-Quran, panjenengan pasti hafal surat An-Naba, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan apabila pintu-pintu langit sudah dibuka, setiap langit punya pintu. Ya, lanjut, ayo. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Ya. dia berkata, Iya. Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? dua waktu yang padanya pintu-pintu langit dibuka. Dua waktu yang padanya pintu-pintu langit dibuka. Kapan itu Pak Thaiban? Wa qallama turaddu ala da'in da'watuhu. Silakan. Dan jarang sekali orang yang berdoa pada waktu itu ditolak doanya. Jarang sekali, berarti peluangnya besar. Kapan itu? Inda hudurin nida. Silakan. Ialah pada saat seruan azan Dikumandangkan. dikumandangkan, Duh, terus yang kedua, wasaffi fi sabilillah. dan pada saat berbaris dalam perang di jalan Allah. Pada saat posisi berbaris kaum muslimin, yaitu untuk melakukan penyerangan di jalan Allah, jihad di jalan Allah, itu pintu langit dibuka. Doanya, peluangnya besar untuk diterima. Termasuk ketika iqamah, waktunya sempit memang. Habis iqamah itu, la ilaha illallah, kan pasti imam itu mengarahkan makmum untuk, yaitu merapatkan barisan. Sawu sufufakum istawu wala taqtalifu. Ya, dan seterusnya kan, itu sempit. Gunakan untuk berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati Rabbana ighfirli wa li. Doakan untuk orang tua. Sempit itu. Kenapa? Karena saat iqamah itu pintu langit dibuka. Coba dibuka nomor 260. 260. Mundur dikit. 260. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza thuwiba bis salati futihat abwabus sama wastujibat du'a." Silakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Silakan. apabila iqamah sholat dikumandangkan, Iqamah sudah dikumandangkan. Lanjut terus. maka pintu-pintu langit dibuka Terus. dan doa dikabulkan. Doa dikabulkan. Sempit memang waktunya, tapi manfaatkan. Doa-doa jami aja. Doa jami itu doa yang singkat tapi memiliki kandungan makna yang besar. Ya contohnya Robbana atina fid dunya hasanah. Sudah itu. Ya banyak doa. Karena pintu langit dibuka, peluang doa untuk dikabulkan besar sekali. Masih banyak lagi yang tentunya yang lainnya. Jadi Bapak Ibu lah pada saat itu boleh mengangkat tangan. Karena nggak ada terkait wirid-wirid ini ya. Wirid-wirid nggak ada. Bahkan bahasa Indonesia pun boleh ya. Menunggu iqamah pakai berdoa pakai bahasa Indonesia boleh. Wallahu alam. Sekarang kita masuk nomor 13. Pertanyaan tentang adzan dan iqamah nomor 13. Apa itu taswib? Taswib apa itu? Taswib Bapak Ibu sekalian. Oh sebentar. Ada yang kelewat ini. Perlu saya jelaskan. Sebelum masuk nomor 13. Muncul pertanyaan. Ustadz, yang baca doa itu tadi, 5 tadi itu, mohon maaf, termasuk yang baca asyhadu alla ilaha illallah, terus raditu billah, terus baca sholawat, terus baca doa tadi setelah adzan, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah, terus kemudian doa antara adzan dan iqamah tadi, itu semua Ustadz, muadzinnya baca enggak? Muadzinnya apa cukup yang mendengarkan tok? Muadzinnya baca enggak? Maka yang saya baca Bapak Ibu, memang ulama beda pendapat. Yang saya baca, pendapat yang kuat adalah muadzin tetap membaca. Jadi dia setelah la ilaha illallah, maka dia menirukan la ilaha illallah karena dia mendengar apa yang dia ucap, meskipun dia ucapkan sendiri itu, tapi dia mendengar
la ilaha illallah. Terus kemudian baca, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna. Terus kemudian raditu billah. Terus kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Sambil menunggu iqamah, maka di waktunya menunggu iqamah maka dia banyak berdoa. Berlaku juga untuk muadzin. Muadzin juga baca. Muadzin. Ya, wallahu alam wa bisawab. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang yang ke-13 yang tadi sempat saya singgung. Apa itu taswib? Taswib adalah bacaan as-salatu khairum minan naum. Itu taswib. As-salatu khairum minan naum. Hukumnya adalah sunnah yang dibaca pada saat adzan kedua adzan kedua salat subuh. Setelah hayya alal falah. Jadi kalau sholat subuh itu ada 2 kali adzan. Adzan pertama 1 jam sebelumnya. Lah taswib itu as-sholatu khairum minan naum itu dibacanya saat adzan kedua. Ya adzan subuh, bukan adzan yang pertama. Jadi adzan pertama itu nggak pakai as-sholatu khairum minan naum. Lihat di Mekah sama Madinah. Mekah Madinah itu subuhnya adzannya 2 kali. Itu adzan pertama 1 jam sebelum subuh itu nggak pakai as-sholatu khairum minan naum. Nggak ada. Begitu masuk waktu subuh, as-sholatu khairum minan naum. Dan itu dibaca setelah hayya alal falah. Hayya alal falah, ya, baru as-sholatu khairum minan naum, baru kemudian Allahu akbar, baru terakhir la ilaha illallah. Kita lanjutkan 14. Bagaimana lafaz adzan jika terjadi hujan deras, angin kencang atau wabah menyerang, termasuk corona? Nah, ini semua lockdown waktu itu ya. Kita sudah lewati masa itu. Alhamdulillah Allah memberikan kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Baik, bagaimana lafaz adzan jika terjadi hujan deras? Muadzin lihat kondisi di luar, hujan deras. Bukan gerimis loh ini, hujan deras. Atau angin kencang. Ya. Atau wabah menyerang. Yang apabila orang masuk ke masjid, maka dimungkinkan akan terjadi penularan. Wabah menyerang, sebagaimana yang pernah kita lewati ini ya. Baik, dimulai daripada bulan Maret ya, insya Allah di negeri kita ini tahun 2020 ini, Covid ini. Baik, maka jawabannya ini 1, ketika ada hujan atau angin kencang yang sekiranya dapat memberatkan jamaah untuk pergi ke masjid, berat ya, maka disyariatkan bagi muadzin menambah lafaz adzannya. Menambah lafaz adzan. Hujan deras atau angin kencang akan menyulitkan jamaah ini sudah untuk ke masjid. Maka caranya tambahkan lafaz adzannya, yaitu lafaznya ada 2. Boleh pilih salah satu. Lafaz pertama boleh dipilih nih ya, boleh dipilih. Tidak dibaca dua-duanya, boleh dipilih. Lafaz yang pertama, sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Tak perlu dibahasa Indonesia kan, tapi ya, cukup bahasa Arab. Terus lafaz yang kedua, pilihan yang kedua adalah ala sallu firrihal. Ala sallu firrihal. Salatlah kalian di tempat kalian masing-masing. Di tempat kalian masing-masing. Kalau di kantor ya di kantor aja, jangan ke masjid. Maksudnya begitu. Kalau di rumah saja. Karena ini termasuk uzur. Nah, ini yang pertama aja. Yang kedua, ucapan tadi sallu fi buyutikum atau ala sallu firrihal itu boleh diucapkan di salah satu dari 3 tempat. Nah, silakan mau dipilih yang mana? Salah satu dari 3 tempat. Semuanya ada dalilnya ini. Yang pertama, diucapkan setelah adzan sempurna. Jadi muadzin setelah la ilaha illallah, dia lihat kondisi di luar hujan deras, sallu fi buyutikum. Dibaca berapa kali? 2 kali. Sallu fi buyutikum. Boleh. Atau ala sallu fir rihal. Itu orang kalau nggak taklim opo maneh iki. Wis pokoke masjid kelebon jenggot-jenggot iki wis aneh-aneh. Aneh-aneh wis pokoke wis. Ya.
Malum tidak taklim, sabar ya, seperti itu, sabar ya. Bapak Ibu, mana dalilnya? Dalilnya adalah Sahih Muslim, nomornya 653. Ayo Pak Thaiban, minta tolong. Muslim 653, nomor aslinya 697. 697 Muslim. Kita dengarkan. Ayo silakan. Dari Nabi radhiyallahu anhu katanya, pada suatu malam yang dingin dan berangin, Ibnu Umar azan untuk sholat. Lalu dia membaca, Allah sallu fil rihal. Ya. Silakan sholat di tempat masing-masing. Terus. Setelah selesai azan, dia berkata. Nah, jadi itu diucapkan setelah selesai azan. Lalu kemudian dia melanjutkan perkataannya sampai di situ. Yang kedua, diucapkan di tengah adzan sebagai pengganti hayyalas shalah. Hayyalas shalahnya dihilangkan. Hayyalas shalah termasuk yaitu kalau pandemi. Nah, itu ya, wabah. Ini saudara saya di sana di Bogor, itu pada saat awal-awal pandemi ini dia bilang, di tempat kita ini, Bogor dan sekitarnya ini, ya Allah, adzan subuh, adzan duhur, adzan asar itu nggak seperti biasanya. Yaitu kita dengarkan. Loh, memangnya apa? Pakai ditambah buyutikum, buyutikum. Oh, iya. Maksudnya sallu fi buyutikum karena lockdown. Orang nggak boleh ke masjid, tutup, lockdown. Itu muadzinnya, masya Allah. Dan itu benar itu. Yang seperti itu benar. Ya, jadi termasuk mengganti hayyalas shalah. Jadi begitu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan dua kali ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mestinya kan hayyalas shalah, ini enggak. Sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, baru kemudian hayya 'alal falah. Nah itu hayyalas shalahnya yang diganti. Kan hayyalas shalah kan marilah sholat. Nah ini diganti, sholatlah di rumah kalian masing-masing. Mana dalilnya? Dalil Sahih Muslim nomor 655, 655, nomor aslinya 699. Itu asli. Silakan. Dari mana itu dalilnya? Panjang itu. Ya, silakan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya, ketika hari hujan, dia memberitakan kepada muazzinnya sesudah membaca Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kali, maka jangan baca hayyalas shalah. Loh, jangan baca hayyalas shalah, tetapi membaca sallu fi buyutikum. loh, gantinya ini. Yang ketiga, boleh dipilih. Anda mau pilih yang mana enaknya, ya. Yang ketiga, boleh juga diucapkan setelah hayyalas shalah dan hayyalal falah, sebelum la ilaha illallah. Sebelum takbir Allahu Akbar. Hayyalas shalah dua kali ya. Hayyalal falah dua kali. Baru kemudian sallu fi buyutikum dua kali. Sallu fi buyutikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru la ilaha illallah. Setelah itu, mana dalilnya? An-Nasa'i. Enggak ada di sini ya. An-Nasa'i. Nomornya 652. An-Nasa'i. Nanti bisa dicek dalam kitab Sunan An-Nasa'i. 15 sekarang pertanyaan. Yang ke-15. Apakah ketika safar dan ketika terlewat waktu sholat tetap disyariatkan adzan? Apakah ketika safar bepergian dan ketika waktu sholat telah lewat tetap disyariatkan adzan? Orang itu harus adzan? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Meskipun musafir, Anda sholat di kereta, jamak qashar misalnya, maka sholat yaitu 2 rakaat zuhur, 2 rakaat untuk asar. Sebelumnya adzan dulu, setelah adzan iqamah, setelah iqamah zuhur 2 rakaat, setelah itu iqamah lagi asar 2 rakaat. Begitu. Ya. Jadi tetap ada adzan seperti itu, sekalipun tidak dikeraskan. Dalilnya mana? Dalilnya Sahih Muslim. Nomornya 641. Nanti bisa dicek sendiri ya. Kita lewati aja ya. 16. Apakah ada adzan bagi orang yang sholat sendirian? Jawabannya apa Pak Bu? Ada. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Abu Dawud. Abu Dawud ada Bu, Bapak ya?
Coba minta tolong dibukakan Abu Dawud nomor 1203 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. 1203 Abu Dawud. Ya, baik. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'jabu rabbukum min ra'i ghanami fi ra'sin." Silakan. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, Ya. saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Isinya. Tuhanmu kagum terhadap seorang penggembala kambing. Ulang lagi. Rob kalian, silakan. Rob kalian kagum terhadap seorang penggembala kambing yang sedang mengumandangkan seruan sholat di atas puncak bukit. Loh, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Rob kalian kagum terhadap seseorang yang mengumandangkan sholat adzan di atas bukit, kemudian dia sholat sendirian ini. Allah itu kagum. Berarti sholat sendirian itu ya tetap adzan. Ya. Terus 17. Adakah adzan bagi kaum wanita? Adzan bagi kaum wanita? Jawabannya kata para alim ulama, adzan dan iqamah diperbolehkan bagi wanita dengan syarat. Apa syaratnya? Hanya dilakukan di lingkungan tempat jamaah khusus wanita, serta tidak meninggikan suara. Ya komunitasnya saja sesama wanita. Wallahu a'lam. Ini dalilnya ada di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. 18. Apakah saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha juga dikumandangkan adzan? Ada enggak? Idul Fitri, Idul Adha pakai adzan tidak? Jawabannya tidak ada adzan dan iqamah maupun ucapan as-sholatul jami'ah, nggak ada. Bapak Ibu harus tahu, ucapan as-sholatul jami'ah, as-sholatu jami'ah itu dibaca saat sholat gerhana. Sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak disyariatkan, supaya maksudnya orang-orang itu berdiri sholat mau dimulai, karena nggak pakai adzan ini soalnya, dan tidak ada iqamah, maka tidak perlu mengucapkan, langsung aja caranya imam mengumumkan istawu wala takhtalifu sawu wasudul khalal dan seterusnya, sawu sufufakum, maka semuanya pasti pada tahu bahasanya sholat akan didirikan. Itu saja Bapak Ibu. Dalilnya di mana? Idul Fitri, Idul Adha tidak ada adzan. Dalilnya Sahih Muslim nomornya 836, Muslim 836, nomor aslinya 887. Baik. Ya. Silakan, ya, silakan. Saya tutup sampai nomor 20 aja ya. Ini anak-anak sudah pada rewel semua ini ya. Silakan. Ya, mamanya bingung, uminya bingung ini ya. Silakan. Kata uminya, "Kak mari-mari kat mau nek suwe ini." Baik, kita lanjutkan. Ayo. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Ya. katanya, Naam. aku sholat Id bersama Rasulullah SAW. Terus. Tidak hanya satu atau dua kali. Ya mungkin sekali, tidak dua kali. Ternyata Semuanya dikerjakan beliau tanpa azan dan iqamah. loh, nggak ada adzan, nggak ada iqamah. 19. Bagaimana hukumnya keluar dari masjid setelah adzan tanpa uzur? Keluar dari masjid setelah adzan tanpa uzur. Ya. Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana keluar masjid? Contoh ini, contoh. Ketika dengar adzan, ini belum iqamah, ini adzan. Ternyata panjenengan membaca di grup, yaitu WA, ada kajian di masjid lain. Anda sholat subuh di Ar-Rahman Prim Kopal ini, Juanda. Anda baca, setelah subuh ada ustadz kita, Ustadz Kibar, nyampaikan kajian. Misalnya ini yang dekat
Ya, Masjid Darussalam, Wisma Tropodo misalnya. Waduh, ini kalau saya sholat di sini, apalagi iqomahnya masih lama, waduh, belum nanti parkirnya di sana, mungkin penuh. Wah, ini harus buru-buru ke sana. Dia keluar ini. Setelah adzan Nabi ya, dia keluar. Atau misalnya ada berita, ada yang sakit, atau dia harus nerima telepon dan seterusnya. Maka kata para alim ulama, sebelum saya sebutkan fatwa ulama, maka kita baca dulu dalilnya. Coba dibuka dalilnya. Dalilnya adalah yaitu dalam Abu Dawud nomor 536 jilid 1. Abu Dawud nomor 536. Abu Dawud dari Abu Sya'sa. Agak sulit bacanya itu ya. Ya, 536. Abu Dawud 536. Abu Dawud. Yaitu dari Abu Sya'sa. Ya. Kalau punya anak dikasih nama ini aja. Ya, silakan. Dari Abu Sya'sa. Naam. Dia berkata, Ya. kami pernah berada di masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terus Lalu ada seorang laki-laki keluar ketika muadzin telah memandangkan azan sholat asar. nah, keluar dia setelah adzan asar itu keluar. Maka Abu Hurairah berkata, ya, ketahuilah, sungguh orang itu telah mendurhakai Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. orang ini telah durhaka dengan Rasulullah SAW. Durhaka ini. Kata para alim ulama, Bapak Ibu, maka perbuatan ini tidak boleh. Dia dibenarkan, ada syaratnya. Dibenarkan keluar dari masjid, itu dibenarkan. Asalkan ketika dia sampai di masjid yang akan dia tuju itu, dia masih mendapati Al-Fatihahnya imam, rakaat pertama imam. Rakaat pertama imam. Tapi kalau dia tidak mendapati sudah tuntas, haram, nggak boleh. Jadi dia harus bisa memastikan sampai di sana itu masih sholat. Artinya mendapati rakaat pertama, takbiratul ihramnya imam. Maksud saya, takbiratul ihramnya imam. Dia mendapati. Nah itu. Ini syarat pertama. Yang kedua, yang dia lakukan itu tidak dicontoh oleh orang lain, sehingga orang lain mengklaim bahwasannya, loh kalau begitu setelah adzan itu ternyata boleh, yaitu keluar dari masjid. Sehingga kalau itu dijadikan contoh oleh yang lain, maka dalam hal ini jangan keluar dari masjid. Kecuali karena uzur syar'i, buang hajat, memperbarui air wudhu, misalnya wudhunya batal, ya, atau mungkin menerima sesuatu dari keluarganya dan seterusnya, seperti itu. Tanpa dia, yaitu artinya dia tetap kembali ke masjid itu. Dia pulang ke rumah, ada berita sesuatu, lalu dia tetap kembali ke masjid itu, nggak apa-apa kalau tujuannya itu. Tapi kalau dia keluar dari masjid karena ada kepentingan dengan tidak ada niat untuk balik lagi, haram hukumnya, termasuk durhaka kepada Rasulullah SAW. Makanya hati-hati dalam hal ini ya. Baik, lalu kemudian yang terakhir 20, berapa jarak antara adzan dan iqamah? Jaraknya berapa yang benar ini? Adzan dengan iqamah. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan perkataan para alim ulama, jarak antara adzan dan iqamah itu yang penting harus dipahami tiap takmir ini. Satu, gunakan untuk berikan kesempatan jamaah untuk persiapan menuju masjid berupa wudhu. Jadi kasih kesempatan jamaah yang lain yang rumahnya jauh lalu datang ke masjid, dan juga mereka mungkin wudhu. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat sunnah, berikan kesempatan. Waktunya tidak dibatasi, silakan, terserah, tiap-tiap masjid punya ketetapan masing-masing. Yang ketiga, berikan kesempatan mereka untuk berdoa, doa antara adzan dan iqamah. Ya, jangan setelah adzan langsung dikumandangkan iqamah, kecuali kalau memang terkondisikan. Contoh, kajian ba'da maghrib sampai isya diskors, dengarkan adzan, habis adzan kajian lanjut terus. Setelah kajian dilanjut, maka dalam hal ini langsung dikumandangkan iqamah, itu ya. Atau adzannya ditunda. Jadi setelah sholat maghrib kajian, adzan isya-nya yaitu nanti setelah kajian tuntas. Setelah adzan langsung iqamah.
nggak apa-apa ini karena terkondisikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Daripada nanti kita diprotes sama akhwat nanti ya karena terlalu malam, saya tidak buka tanya jawab ini ya, karena waktunya sudah pukul 9 ya. Baik, dan kita nanti juga besok masih banyak aktivitas yang harus kita kerjakan. Nah, demikian kami cukupkan. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.